warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pratama Hendrawan Mahardika, Sarjana Hukum, selaku Kasubsi 1 Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Semen Kabupaten Kediri, panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Darussalam SPD MM beserta jajaran manajemen. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mojo, panjenenganipun Bapak Ahmad Saifuddin SAG MPDI. Dan yang saya banggakan seluruh peserta penyuluhan jaksa masuk sekolah Kejaksaan Negeri Kediri. Baik, mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan rahmat dan hidayah yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari Selasa 27 Januari 2026 kita bisa bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan penyuluhan hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri bersama siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojo dan SMK Negeri 1 Semen Kabupaten Kediri.
Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matluhuna dunyana wa akhirana. Ya Allah, puji syukur kami haturkan kehadiratmu atas segala nikmatmu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakan aktivitas pagi hari ini dengan acara program Jaksa Masuk Sekolah. Ya Allah, kami mohon keridhoanmu, berikanlah kelancaran acara hari ini, jadikanlah tempat yang barokah, jadikanlah manfaat bagi anak-anak kami untuk masa depannya. Ya Allah, Engkau telah berfirman dalam Al-Qur'an-Mu yang mulia, wahai manusia-manusia yang beriman, jadilah kamu orang yang adil, menjadi saksi bagi Allah walaupun untuk dirinya sendiri. Maka tanamkanlah hati siswa-siswi kami pada cinta, kebaikan, dan ketaatan pada peraturan. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami generasi yang mulia, generasi yang memiliki akhlakul karimah. Bimbinglah mereka ke dalam jalan yang benar, dan bentengilah mereka agar selalu menjaga dirinya dari perilaku-perilaku tercela, perbuatan yang merusak masa depannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan dari Bapak Pratama dari Kejaksaan, dari pun Bapak Pratama dari Kejaksaan Kabupaten Kediri, dan Bapak Aditya yang menemani. Kemudian yang saya hormati wabil khusus Romayai Sekutin, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mojo Sugeng Rawu. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Kurikulum, Ibu Indah, dan Bapak Agung selaku wakil kesiswaan, serta Ibu dari Kurikulum ya, dari SMA Mojo yang saya hormati, dan tidak lupa anak-anakku sekalian dari SMK Negeri 1 Seben dan SMA Negeri 1 Mojo yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita dapat bermuajahah bersilaturahim dalam rangka kegiatan program Jaksa Masuk Sekolah. Mari kita bersyukur agar supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar, manfaat, barokah dunia dan akhirat. Bapak Ibu serta anak-anak yang dimuliakan Allah, tidak banyak yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih atas kerawanipun Bapak Pratama beserta jajarannya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kerawanipun dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mojo beserta anak didiknya. Yang kedua, saya ucapkan mohon maaf bila mana suguh, gumuh, lungguh buatan kesepakatan penggalih panjenengan kurang berkenan. Saya atas nama Kepala Sekolah dan manajemen mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, yang ingin saya sampaikan, anak-anak ikuti kegiatan program Jaksa Masuk Sekolah ini karena di dalamnya ada sebuah ilmu yang luar biasa, pengalaman-pengalaman beliau yang nanti akan di-share kepada kita untuk kita serap dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian anak-anak semuanya ini adalah
kolaborasi antara Kejaksaan Kabupaten Kediri dengan sekolah. Itu tujuannya tidak lain adalah agar kalian menjadi generasi penerus bangsa, harusnya menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan baik kepada orang tua, sekolah maupun lembaga yang menjadikan tempat di saat ini. Ini harapannya demikian, sehingga tidak akhirnya nanti tidak menjadi sampah masyarakat, tapi menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena setiap insan itu yang paling baik adalah hamba yang bermanfaat untuk sesamanya. Begitu nih Pak Yai. Untuk itu tidak elok dan tidak baik kalau saya panjang lebar kali tinggi menyampaikan informasi ini. Saya akhiri sekian. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, 1, 2. Yuk yang belakang bisa senyum juga. 1, 2. Lagi 1, 2. Beliau Bapak Pratama Hendrawan Ardina Sarjana Hukum. Saya persilakan untuk dengan Bapak. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain bisa menempati tempat yang ini atau mungkin bergeser kemana monggo supaya nyaman untuk mengikuti. Monggo. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Semen beserta guru-guru yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMA 1 Mojo yang hadir tadi setelah ada tamu. Beliau menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan kali ini. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada teman-teman. Saya manggilnya teman ya karena dirawat muda saya. Kira-kira umur saya berapa? Kira-kira saya berapa? Kalau sekarang 50, masih 30-an. Ini adik-adik ada yang umurnya di bawah 14 tahun? Ada enggak? Siapa tahu karena akselerasi. Ada di bawah 14 tahun? Tidak ada. Paling tua berapa? 18? Ada? 17 rata-rata. 16, 17. Yang 18 tahun ada? Tidak apa-apa. Ada yang lebih tua, tenang saja. Tidak ada. Berarti kenapa saya tanyakan seperti itu? Pada kesempatan kali ini, karena ini berkaitan tadi, yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Kenapa demikian? Kalau orang tak kenal maka tak sayang. Hukum kalau tidak mengenal, bagaimana kita bisa mengerti? Bagaimana kita bisa tahu mana yang benar, maupun yang salah? Kalau sudah tahu salah, pasti akan dijauhi. Betul atau tidak? Sebelum saya masuk lebih jauh, perkenalkan, saya Pratama, saya Kasubsi 1 bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri. Ada yang tahu jaksa itu apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah lihat sidang? Kalau saya nanya, ada yang pernah jadi saksi sidang? Ada yang berperkara? Semoga saja tidak. Jadi kejaksaan itu ada 2 di dalamnya. Yang pertama jaksa itu sendiri, yang kedua sama dengan yang lain ada bagian tata usaha atau administrasi. Kalau saya itu ada jaksa. Jadi sebelum jadi jaksa kita sekolah dulu. Yang pertama sarjana hukum pasti, karena semua jaksa pasti harus sarjana hukum. Kedua, kami mengikuti pelatihan dan pendidikan menjadi jaksa. Jadi tidak gampang. Setelah keluar dari pendidikan, kalau adik-adik tahu semua, itu sama dengan polisi, akpol, akmil. Kami pun sama. Tapi kalau tata usaha di kejaksaan, itu sama dengan polisi maupun TNI, itu dilarang. Bedanya apa? Kalau tata usaha, administrasi, itu tidak bisa menangani suatu perkara. Kalau jaksa, itu yang
Jaksa sendiri dibagi dua. Jaksa itu sendiri, yang kedua penuntut umum. Kalau penuntut umum ada yang pernah dengar? Penuntut umum tugasnya itu di pengadilan, di persidangan. Yang menuntut, yang mendakwakan. Jadi nih ada ada seseorang yang ditangkap oleh kepolisian, itu namanya tersangka. Karena apa? Dia baru disangkakan mencuri. Kemudian setelah berkas lengkap dinyatakan lengkap dan P21 kodenya, itu diserahkan ke kejaksaan tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka. Setelah masuk kejaksaan, kita limpah di persidangan, namanya terdakwa. Karena apa? Sudah didakwa oleh jaksa bahwa yang bersangkutan telah mencuri. Tugas jaksa itu mendakwa seseorang telah melakukan perbuatan hukum yang nantinya akan dituntut. Setelah itu baru persidangan berjalan sampai akhir, nantinya keluar putusan hakim. Setelah keluar putusan hakim, namanya berganti lagi jadi terpidana. Itulah bedanya. Jadi ada yang tersangka, terdakwa, terpidana sebenarnya satu rangkaian, hanya berbeda dalam bahasa hukum. Sama halnya dengan apa yang mau saya katakan hari ini. Kenapa saya tanyakan yang pertama itu umur? Karena di Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Anak ataupun Perlindungan Anak, umur 18 tahun itu ke atas sudah dewasa. Tapi 18 tahun ke bawah, misalkan 18 tahun kurang 1 hari, itu masih dinyatakan anak. Mulai dari umur 14 tahun. Kemarin saya baru dari SMA kebanyakan masih di bawah 14 tahun. Dari SMP saya masih kebanyakan di umur di bawah 14 tahun. Tapi maupun itu umurnya di bawah 14 tahun, itu tetap dimintai pertanggungjawaban. Memang bisa Pak Jaksa? Bisa. Contohnya pernah dengar berita, kalau saya tidak salah itu di Sumatera Selatan, yang penjual gorengan yang diperkosa dan dibunuh itu ada 5 orang. 2 diantaranya masih 2 atau 3 diantaranya itu masih SMP, masih umurnya itu 10 sampai 11 tahun. Apakah itu bebas? Kalau saya masih belum umur 14 tahun ke atas, berarti saya bebas-bebas saja melakukan perbuatan pidana. Tidak demikian. Nyatanya yang bersangkutan kita bukan kenakan pidana pokok atau dalam hal ini pidana penjara, tapi apa? Kerja sosial. Yang kita tahu bersama, kita undang-undang hukum pidana atau acara pidana sudah berganti. Kalau anak-anak kita kedepankan terkait apa? Terkait kerja sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum apabila sudah diputus pengadilan ataupun dituntut oleh jaksa, biasanya yang pertama percobaan, kedua biasanya adalah pekerja sosial. Tidak bisa ketemu pacaran. Pacaran di sini? Boleh nggak pacaran? Boleh nggak? Soalnya tadi dari nggak ada pacaran no. Nah, makanya saya tanya, boleh nggak pacaran? Oh, berarti kan? Kenapa saya mengatakan kenapa saya menanyakan terkait pacaran? Saya ingin boleh cerita ini. Jadi ada yang pernah tahu, pernah membaca terkait child bullying, karena ini anak-anak, ya kan? Tidak ada umur 18 tahun kan? Kecuali kalau bapak ibu jiwanya masih muda tapi posisinya masih child bullying. Bapak siapa? Amelia. Nah, pernah dengar di mana? Situs. Berkaitan dengan apa? Lupa. Oke. Child bullying pertama kali di Indonesia sebenarnya sudah ada dari dulu. Tapi yang membuat ini masuk trending topik, karena ini anak-anak muda, jadi saya mengatakan trending topik. Kalau orang tua zaman dulu yang lagi hot, nah sekarang namanya trending topik.
dengar artis Aurel Hermansyah? Aurel, sorry, yang dari Belgia. Aurel, saya lupa. Kalau Aurel Hermansyah namanya anak ya. Saya salah, maaf. Yang dari Belgia, maaf. Yang dari Belgia, benar? Di situ apa? Yang diceritakan dalam bukunya. Next, selanjutnya kita sama-sama mendengarkan. Ada videonya. Halo Sobat Kompas TV, akhir-akhir ini kita semakin sering mendengar berita mengenai kasus grooming yang belakangan lagi menjadi sorotan dunia baik di platform sosial media X, Instagram maupun TikTok. Di Indonesia sendiri juga terdapat banyak kasus mengenai child grooming yang membuat kita harus semakin waspada. Bagi yang belum paham, grooming adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk menciptakan kesempatan dalam melakukan kejahatan dengan mendapatkan kepercayaan korban. Nah, berdasarkan National Society for the Prevention of Cruelty to Children, istilah grooming biasanya melibatkan proses membuat. Halo, Next di slide berikutnya. Nanti kalau mendengarkan saya ya dong. Mau mendengarkan saya video, karena videonya nanti banyak. Jadi sebelum saya mau mulai materi, saya kasih video. Karena biar apa? Biar ada ingatan dari kalian, ataupun dari hati kalian atau pikiran kalian. Pak Jaksa ini sebenarnya ngomongnya saja. Definisi dari saya. Salah satu bentuk manipulasi psikologis. Berarti apa? Pikiran. Dan nantinya mental, tidak fisik. Tapi itu sangat berbahaya. Untuk apa? Membangun kepercayaan atau ikatan dari si pelaku dengan si korban. Kenapa ini menyasarkan? Sekarang saya tanya, kita katakanlah pacaran tidak boleh, sepakat ya? Nanti berarti nggak salah berarti hari ini, oke? Saya kembalikan ke kalian. Tapi kalau saran saya, kalau waktunya sekolah atau masih kuliah, saya bisa memberikan banyak ruginya. Contoh, laki-laki dulu yang rugi. Kalau pacaran dengan perempuan, yang bayar makan siapa? Laki. Rugi nggak? Rugi nggak? Rugi. Kalau perempuan, saya tanya. Kalau pacaran dengan laki-laki, kalau jalan bareng ke mall ataupun nonton dan lain-lain, biasanya perempuan denda, dan make up, parfum dan biasanya laki-laki denda nggak? Pakainya apa? Oh, sudah yang penting celana, baju atau hoodie sudah. Parfum nggak? Nah, yang cewek berani nggak? Nah, itulah ruginya. Jadi banyak ruginya. Apalagi, maaf, karena media sosial kalian itu kan tidak ada seperti di luar negeri, Korea Utara, Myanmar dan sebagainya yang dibatasi. Jadi kalian bisa membuka akses. Itulah yang nantinya kenapa sistem peradilan anak, undang-undang perlindungan anak itu yang dititik beratkan atau yang dikhususkan perempuan. Karena banyak korbannya adalah perempuan. Tapi apakah korban laki-laki ada? Ada. Saya tidak menyebutkan sekolah mana, saya tidak menyebutkan namanya siapa. Tapi perkara saya terakhir sudah putus. Itu anak-anak masih usia 13 SMP. Itu dia dicabuli dan disuguhi oleh pembantunya. Jadi korbannya lagi. Ada di sini. Ada. Saya sadar sudah putus. Ya, perempuan pun melakukan seperti itu. Tapi kebanyakan korbannya perempuan. Karena apa? Perempuan lebih percaya mata atau telinganya? Lebih percaya mata atau telinganya? Telinga. Karena apa? Makanya laki-laki gombal itu gampang meluluhkan hati perempuan. Benar atau enggak? Benar atau enggak? Sama saja. Apa maksudnya yang tadi gombal? Sama saja. Jadi pernah lihat orang anak SMP ataupun SMA pacarannya dengan orang dewasa? Sering? Apakah itu dibolehkan? Dari pacaran itu dari usia. Karena apa? Yang dewasa itu bisa berkomunikasi dengan di otak ataupun tidak
tersebut, kenapa tidak boleh? Anehnya, misalkan saya tanya, mbaknya atas nama siapa? Renata. Misalkan saya pacarnya mbak Renata, misalkan tiba-tiba saya sudah pacaran katakanlah dulu. Saya tiba-tiba belikanlah iPhone 16, 17, oke, 17 Pro Max. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Misalkan, mau atau tidak? Mau. Ada pikiran nggak di situ? Kok tiba-tiba baru pacaran begini, tiba-tiba mau belikan lagi super mahal? Ada pikiran negatif atau langsung senang? Lebih negatif, karena pasti ada tujuan, maksud dan tujuan lain. Contohnya, maaf, memang ini sudah dewasa, masih jiwa laki-laki atau perempuan? Kenapa bisa? Banyak pikiran. Benar banyak semua banyak pikiran bro. Nggak punya maksud tapi enggak. Kenapa laki-laki lebih banyak? Karena kalau salah. Jadi kenapa banyak laki-laki di rumah sakit jiwa yang banyak yang berpikir seperti dari perempuan? Karena laki-laki itu kalau ada masalah apa memegang, ya atau tidak? Kalau perempuan cerita alias makanya gosip itu ada yang negatif, ada yang baik, ada yang positif. Positifnya apa? Terbebas dari Kedua, saya ingin meminta tidak semua SMK 1 Semen itu di sini, tidak semua SMA 1 Mojopahit di sini. Saya ingin kalian bergosip setelah ini. Bergosipnya tentang apa? Kalian adalah agen saya, agen of change perubahan. Apa yang saya sampaikan di sini, kalian bergosip di sana. Bro, atau sis, ternyata tidak boleh loh kita berteman atau berpacaran dengan orang dewasa. Karena apa? Jangan grooming. Kalian jelaskan. Boleh? Saya pengennya kalian bergosip yang bermanfaat seperti itu. Boleh? Yakin. Semoga dibalas sama Allah ya. Next. Kemudian tindakannya kalau bully 5 tahun sampai 15 tahun tergantung. Kalau bully fisik, kalau dia mengakibatkan luka 5 tahun, tapi sampai dia meninggal ancamannya 15 tahun. Bayangkan, kita tidak ada yang tahu. Kita dorong ternyata kebentur oleh siku meja yang lancip, pendarahan, luka 5 tahun, pendarahan tidak sembuh sampai meninggal. Apalagi tadi ada video yang cewek-cewek kalau berantem biasanya pernah jambak, dorong. Kita nggak tahu ada batu di situ atau apa. Kebanyakan apa ya? Kenapa mereka saling berantem atau jambak-jambakan? Karena rebutan. Nanti saya sudah nasihati kan, laki-laki itu kalau memang belum berjodoh, harus punya pikiran siapa tahu jodohnya belum atau jodohnya masih dijaga orang lain. Harus punya pikiran tidak usah berantem. Tapi ada juga kita sudah punya pikiran positif, tapi malah dibulinya apa oleh mantan pacarnya, oleh mantan. Bully tidak termasuknya. Dilakukan ada saja beberapa bekas memang kami tidak. Tapi seperti itu atau tidak? Ya, next. Kemudian dari adanya tindakan bully, next. Ada juga di kabupaten baru banyak kategorinya. Perlu kita bedah satu-satu. Nanti pusing. Ancamannya sama, 5 sampai 15 tahun. Kita next ya. Kecuali biasanya berlaku atau kayak gini. Next. Saya berbully kan sudah sama. Tapi
sidang dari sini karena wilayah kabupaten 26 kecamatan 343 desa plus 1 kelurahan kebetulan desa seluruhnya saya penanggung jawabnya. Jadi kalau ada permasalahan di desa apapun saya ikut mengatasinya, mencari solusi dan lain-lain. Kerjaan saya banyak itu ya, makanya saya pengen kalian itu jadi jaksa juga, jadi sumber saya membantu meringankan kerja saya. Ada yang mau jadi jaksa? Ada. Saya doakan semoga bisa. Yakin tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, berarti saya tidak perlu untuk berpikir karena tidak ada pertanyaan. Cukup? Pas atau bablas? Pas atau bablas materinya? Baik, dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata maupun perbuatan itu murni dari saya karena kesimpulan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator keluarga Ibu dan saya di sini. Terima kasih sekali lagi sudah kondusif, tidak bicara sendiri, mendengarkan, hanya ketawa, tidak stres ya. Saya harap semoga ada kesempatan berikutnya. Tapi janji janjinya masih ada. Gosipnya harus yang baik. Itu kayak materi ini, ya. Jangan asal boleh. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan materi belajar, disiplin, narkoba, bullying, merokok, pacaran, kenali hukum, jauhi hukuman. Baik, ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan juga anak-anak semuanya. Acara sudah selesai, semoga acara ini bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Dan saya selaku pemandu acara ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.